Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadi Bagus Suma dari MSP 2022 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Eutrofikasi Terhadap Kualitas Air di Sungai. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada penutup. Pendahuluan. Sungai adalah suatu tempat aliran air yang berbentuk memanjang serta air yang mengalir secara terus-menerus. Air sungai dari hulu ke hilir. Air sungai akan mengalir dari hulu ke hilir. Sungai dijadikan tempat yang banyak manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Perairan yang mengandung bahan organik secara berlebihan maka akan mengalami eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan pencemaran lingkungan air yang diakibatkan oleh tingginya kandungan bahan organik. Untuk mengetahui kandungan kadar bahan organik itu meningkat, maka dapat ditandai dengan meningkatnya fitoplankton dan akan terjadi blooming algae. Di sepanjang sungai berlangsung aktivitas manusia yang dapat memberikan dampak negatif untuk kualitas air di sungai, terutama pada daerah permukiman warga yang membuang limbah permukimannya langsung ke aliran sungai. Jika masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari di kawasan sungai, maka bahan pencemar akan masuk dan dapat mempengaruhi kualitas air. Limbah dari pemukiman warga masuk ke sungai akan mengganggu existing perairan. Adanya masukan beban introduksi bahan dan energi ke dalam sungai akan berakibat terhadap gangguan ekologi, terutama terkait jejaring makanan dan pola adaptasi organisme di suatu perairan atau sungai. Bahan organik akan muncul pada bagian dalam badan air bersamaan dengan senyawa nutrisi. Bakteri akan mendekomposisikan bahan organik dengan menggunakan oksigen terlarut sebagai proses dari biokimia dan proses biodegradasi. Setelah itu, kadar oksigen akan menurun. Di dalam air, oksigen yang terkandung hanya sedikit. Oksigen merupakan gas yang tidak memiliki bau dan tidak berasa. Oleh karena itu, makhluk yang tinggal di perairan akan sangat bergantung pada oksigen terlarut karena berguna sebagai proses metabolisme dan pernapasan. Eutrofikasi juga mengkhawatirkan dikarenakan dapat meningkatkan amonia bersifat toksik untuk organisme di perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari eutrofikasi terhadap kualitas air, dampak eutrofikasi, dan upaya penanganan eutrofikasi. Untuk kajian pustaka yang saya pilih, ada penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Afia Alfionita pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Eutrofikasi Terhadap Kualitas di Sungai Jenebrang. Pada penelitian ini berhasil menganalisis kandungan nitrogen total dan fosfat pada Sungai Jenebrang yang menunjukkan sungai tersebut sudah mengalami eutrofikasi yang menunjukkan kategori perairan di kawasan sungai tersebut tergolong aman. Nitrogen total merupakan unsur hawa bagi pertumbuhan tanaman. Fungsi nitrogen yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif, meningkatkan jumlah anakan. Nitrogen total juga merupakan jumlah atau kadar keseluruhan nitrogen yang terdapat dalam limbah cair atau sampel, air permukaan, dan lain sebagainya. Untuk
penelitian terdahulu yang kedua, ada dugaan eutrofikasi di Danau Matano ditinjau dari komunitas fitoplankton dan kualitas perairan yang dilakukan oleh Agus Arifin Sentosa, Dimas Angga Hedianto, dan Hendra Satria pada tahun 2017. Penelitian ini berhasil menganalisis kondisi spasial pada kelimpahan fitoplankton di Danau Matado yang dipengaruhi oleh parameter nitrit, nitrat, bahan organik total, alkalinitas, ortofosfat, dan kecerahan. Untuk kondisi secara temporal, ada juga yaitu musim. Kesuburan yang sangat rendah dengan memiliki kecerahan yang tinggi serta memiliki kandungan fitoplankton yang rendah yang menjadikan Danau Matano disebut dengan danau oligotrofik. Apa sih oligotrofik itu? Oligotrofik adalah suatu perairan yang memiliki kedalaman yang sangat rendah dan kandungan nutrisi perairannya tergolong minim karena fitoplankton yang berada pada danau tersebut atau perairan tersebut cenderung tidak melakukan pertumbuhan yang menjadikan perairan oligotrofik jernih. Pada penelitian terdapat pada penelitian ini dapat disimpulkan kondisi pada Danau Matano masih tergolong aman dari terjadinya eutrofikasi. Akan tetapi, Danau Matano memiliki masalah yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar danau tersebut. Untuk penelitian terdahulu yang ketiga ada analisis kadar nitrat dan klasifikasi tingkat kesuburan di perairan Waduk Insinyur Haji Juanda Jatiluhur Purwakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Dia Ika Kusumantias yang bersifat deskriptif. Hasil dan tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kesuburan di perairan waduk berdasarkan kandungan nitrat. Analisis nitrat pada penelitian dilakukan dengan metode Brucine secara spektrofotometri. Reaksi Brucine akan membentuk senyawa berwarna kuning jika dengan adanya nitrat yang tingkat kecepatannya dipengaruhi dan tingkat tingkat panas larutan. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata tertulis dan penjelasan terhadap suatu hal. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang dilakukan dengan menelaah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai pengaruh eutrofikasi terhadap kualitas air. Analisis deskriptif dalam penelitian ini memuat fenomena eutrofikasi dan penyebabnya yang ditemukan di perairan laut maupun perairan air tawar. Penelitian ini juga menggambarkan fenomena dan data tertulis dari penelitian terdahulu yang telah diteliti. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan saya membahas yang pertama, ada pengaruh eutrofikasi terhadap kualitas air. Kedua, dampak eutrofikasi. Yang ketiga, upaya penanganan eutrofikasi. Yang pertama, pengaruh eutrofikasi. Kualitas perairan memiliki peranan penting bagi organisme perairan. Jika kualitas perairan tidak terjaga, maka akan menyebabkan eutrofikasi. Secara umum, eutrofikasi di perairan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu daerah pada aliran perairan, massa air di dalam perairan, komunitas plankton, komunitas bentik litoral dan profundal, sedimen dasar perairan, dan tumbuhan akuatik. Beberapa komponen tersebut akan saling berinteraksi menentukan ekosistem perairan. Masuknya limbah perairan yang mengandung unsur hara yang lebih menjadi salah satu pengaruh eutrofikasi.
Peningkatan konsentrasi unsur hara mengakibatkan peningkatan produktivitas akibat penyuburan tumbuhan akuatik yang berlebihan. Untuk pengaruh eutrofikasi yang pertama ada analisis pH menjadi salah satu dari pengaruh eutrofikasi. Air laut mempunyai kemampuan menyangga yang sangat besar untuk mencegah perubahan pH. Perubahan pH sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya kualitas dalam perairan. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan kadar CO2 yang dapat membahayakan kehidupan organisme laut atau organisme perairan. Untuk yang kedua, ada limbah-limbah dan kotoran yang berasal dari darat masuk ke perairan melalui aliran air. Dengan demikian, banyak oksigen yang diperlukan untuk penguraiannya, baik secara biologis maupun kimiawi. Rendah atau menurunnya konsentrasi DO atau oksigen terlarut mengindikasikan terjadinya pencemaran bahan-bahan organik, terutama oleh air limbah domestik di daerah pemukiman dan aktivitas peternakan. Rendahnya kisaran DO tersebut merupakan indikasi kuat telah terjadi pencemaran yang diduga disebabkan limbah permukiman dan berpotensi menyebabkan eutrofikasi perairan. DO memberikan pengaruh besar dari perkembangan eutrofikasi di kawasan perairan. Untuk yang ketiga ada suhu. Suhu menjadi salah satu pengaruh eutrofikasi yang terpenting. Suhu pada badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan air laut, sirkulasi udara, penutupan awan, aliran air, dan kedalaman air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi. Suhu juga mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme dan penyebaran, baik di laut maupun di perairan air tawar. Suhu berperan mengendalikan kondisi perairan yang di mana salah satu pengendalian kondisi perairan adalah peristiwa eutrofikasi. Yang ketiga ada kelimpahan plankton. Kelimpahan plankton di suatu perairan dapat memberikan informasi pengaruh pada kualitas perairan tersebut akan mengalami eutrofikasi. Selain itu, fitoplankton dapat digunakan sebagai bioindikator suatu perairan untuk mengevaluasi kualitas dan kesuburan perairan. Kelimpahan fitoplankton merupakan petunjuk dari kesuburan di suatu lingkungan perairan atau kawasan perairan. Selanjutnya ada dampak eutrofikasi. Pencemaran air dapat berdampak luas pada perairan, misalnya ketidakkeseimbangan ekosistem pada perairan. Di badan perairan seperti sungai dan danau telah banyak terjadi pertumbuhan plankton yang tidak terkendali atau eutrofikasi secara berlebihan. Pertumbuhan yang dilakukan secara tidak terkendali tersebut dapat menyebabkan pembagian kadar oksigen terlalu terhadap hewan dan tumbuhan air menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun. Meskipun tidak dianggap sebagai suatu bentuk pencemaran, dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa eutrofikasi cukup besar. Saat ini eutrofikasi telah menjadi permasalahan lingkungan yang serius, terutama di perairan yang semi tertutup dan teluk yang sedikit mengalami pertukaran massa air. Eutrofikasi menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan ekosistem perairan. Dampak negatif dari eutrofikasi semua diawali dengan pertumbuhan fitoplankton dan mikroalga yang sangat besar. Selanjutnya ada upaya penanganan eutrofikasi.
Upaya penanganan eutrofikasi salah satunya adalah membatasi konsumsi bahan kimiawi yang mengandung unsur fosfat yang berlebihan. Selanjutnya, membatasi pemukiman penduduk di kawasan perairan agar limbah yang mengalir pada perairan berkurang. Melakukan upaya untuk mengurangi aktivitas di area perairan merupakan salah satu upaya penanganan eutrofikasi juga. Selanjutnya, melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem perairan. Untuk yang selanjutnya, mengimbau pemerintah agar membuat larangan untuk tidak mencemari kawasan perairan dan disertai dengan hukuman yang telah berlaku pada perundang-undangan. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk penelitian ini yaitu suatu ekosistem perairan harus dijaga kualitas airnya agar tidak terjadi peristiwa eutrofikasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan, peristiwa eutrofikasi di perairan terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa parameter perairan. Parameter yang menjadi pengaruh ialah seperti pH, suhu, DO atau oksigen terlarut, dan kelimpahan plankton. Untuk saran baik untuk saran penelitian ini yaitu terlebih menyelidiki seberapa potensi eutrofikasi bagi perairan, khususnya pada aliran sungai perlu dilakukan terhadap pengaruh eutrofikasi pada kawasan perairan yaitu penelitian secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kualitas perairan untuk kesehatan tubuh manusia. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.